Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini gue masih akan tetap bahas soal bedding atau tempat tidur. Jadi kalau di video sebelumnya gue lebih bahas soal bed styling, pakai spray warna putih menjadi 10 look yang berbeda. Dan if you haven't watched that video already, please do. Di video kali ini gue akan lebih bahas soal technicality. Jadi gimana caranya pasang duvet yang cepat dan gampang, ngakalin sarung bantal dan guling yang kegedean. Juga akan gue bahas nama-nama bed items yang lengkap beserta fungsinya. Jadi nonton sampai habis videonya karena gue akan bahas tuntas tes. Oke? Dulu gue paling sebel kalau disuruh pasang duvet cover, apalagi yang ukuran 240 kali 220 ya. Karena itu kan super panjang gitu, jadi kayak ribet, ujungnya tuh masih ada ngeplek-ngeplek yang nggak bisa fit perfectly gitu loh. Nah kalau misalnya lo mengalami hal yang sama kayak gue, this might do the trick. The first thing you wanna do adalah ngebalik dulu spraynya. Jadi bagian dalam ada di bagian luar dan make sure ujung-ujungnya udah keluar semua. Lalu lo cari opening dari duvet covernya yang ada kancing atau slatingnya, dan lo taruh di bagian yang jauh di tempat lo berdiri. Jadi kalau lo berdiri di bagian sini, lo taruh openingnya di deket headboard. Tapi karena gue di sini ruangannya sempit, jadi gue akan buka openingnya di depan kamera ya. Nah setelah itu lo spread di atas kasur. Make sure semua sisinya itu sama rata. Setelah itu baru lo taruh duvet di atasnya dan lo samain ujung-ujung dari duvet dengan duvet covernya. Lalu lo bikin yang namanya sausage roll. Jadi kita menggulung kayak gini, terus digulung sampai ke deketnya si opening ya. Kalau udah, lo cari openingnya lagi, terus lo masukin setiap ujungnya itu ke dalam openingnya. Jadi kayak bikin bener-bener sausage roll atau kayak apa ya, kayak bantal gitu sih. Ujung-ujungnya dimasukin. Jadi yang bagian dalamnya udah di bagian luar. Kayak gitu ya. Di ujung satunya juga lo lakukan hal yang sama. Seperti ini. Make sure juga ujung-ujungnya udah ini ya, keluar dan rapi. Terus lo tinggal keluarin aja sausage-nya dari opening duvet covernya. Terus aja dikeluarin. Karena begitu dia dikeluarin tuh sebenarnya udah langsung apa ya, sama gitu loh ujung-ujungnya tuh kayak gitu. Udah deh jadi. Nah biasanya kalau misalnya lo beli sarung guling di IKEA, itu biasanya dia ngepas, karena ini gue gulingnya beli di IKEA. Dia ukuran lebih pendek gitu. Gue nggak tau, kayaknya sekarang dia udah nggak jualan guling lagi. Tapi kalau misalnya lo pakai sarung guling yang ukuran Indonesia, biasanya dia kegedean kayak gini nih. Nah, ini gue mau kasih tahu cara supaya dia nggak kegedean. Oke? Jadi yang bisa lo lakukan adalah lo balik dulu spraynya kayak gini. Jadi yang bagian dalamnya ada di dalam. Jadi yang bagian dalamnya ada di luar kayak gini ya. Terus depending seberapa jarak antara guling dengan sarungnya, lebihnya segimana. Gue tadi nggak terlalu jauh, jadi cuman lo ikat aja. Jadi bisa lo ikat gini kalau misalnya emang gulingnya kecil kayak guling anak gitu. Tapi kalau guling orang dewasa gitu bisa lo ikat kayak gini aja, atau bisa lo kayak karetin gitu. Kalau udah,
tapi gue belum. Gini. Nah, supaya dia apa namanya firm gitu kan ya. Kalau udah tinggal lo masukin tangan lo kayak gini, terus masukin deh gulingnya, lo kayak cengkram begini, masukin deh ya, terus seperti biasa di ujung satunya. Perfect. Terus jadinya kayak gini. Kayak nggak terlalu kelihatan kalau ini apa namanya diikat dalamnya kan. Jadi kayak turban gitu ujungnya. Nah, kalau bantal kayak gini. Jadi bantal IKEA itu gue emang merasa dia lebih besar daripada bantal yang umumnya dijual di Indonesia. Jadi yang mau lo lakukan adalah, kan ada openingnya nih ya, jadi lo lipat aja dulu sesuai dengan ukuran bantalnya ya, ini terus tinggal lo lipat deh gitu. Udah deh sih ya gitu. Gampang banget kan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian nama-nama item di beddingnya. Yang paling pertama adalah comforter. Comforter tuh kayak kilt gini nih, dan dia ada karetnya biasanya. Si comforter ini fungsinya buat melindungi supaya nggak ada stain yang langsung ke atas kasurnya. Jadi ketika misalnya lo ketumpahan atau anak lo ngompol gitu, itu nggak langsung ke kasurnya. Jadi ada kayak layer untuk melindungi kebersihan si kasur itu. Karena kalau misalnya setahu gue kalau kasur itu kan nyimpen tungau banget kan. Jadi dengan adanya layer di atas itu kayak meminimalisasi lah. Nah, setelah ada comforter, lo pasangnya namanya fitted sheet. Jadi yang ada karetnya gini. Ketika lo beli fitted sheet, pastikan lo beli sesuai dengan ukuran kasur yang lo punya, supaya dia nggak geser-geser, tetap rapi. Jadi usahakan lo pilih ukuran yang sesuai dengan kasur lo. Setelah fitted sheet, lo ambil yang namanya ada yang namanya flat sheet. Jadi flat sheet itu bedanya sama fitted sheet adalah dia ujungnya nggak karet, tapi ya flat gini, jadi nggak ada karetnya ya. Nah, sebenarnya gue pribadi gue nggak pakai flat sheet karena menurut gue itu bikin jadi terlalu banyak layer aja sih. Kalau di Indonesia kan iklimnya tropis ya, jadi lumayan bikin gerah gitu. Tapi kalau misalnya di luar negeri atau di hotel itu very normal untuk menggunakan flat sheet. Jadi cara pakai flat sheet itu, yang bagian dalamnya yang jahitannya kelihatan ini, itu justru di bagian luarnya, bagian luar kasur. Dan yang jahitannya rapi itu di bagian dalam. Kenapa begitu? Supaya ketika lo lipat nanti kan lo pasang flat sheet, terus udah gitu atasnya lo lipat tuh kayak gini kan, jadi rapi gitu. Nah, ini sebenarnya bukan flat sheet gue minjem sama nyokap gue karena gue nggak pakai. Cuman karena gue nggak pakai flat sheet, jadi gue biasanya pakai selimut gue jadiin flat sheet gitu. Jadi di layer yang paling bawah sebelum duvet, seperti yang udah gue tunjukin di video gue sebelumnya. Setelah flat sheet ada yang namanya comforter atau kilt. Jadi layer di atas yang flat sheet itu bisa lo pakai comforter atau pakai kilt, itu sama aja kayak gini. Nah, kilt atau comforter itu sebenarnya adalah ada 3 lapis ya, ada kain, ada si busa selimut gitu lah ya, dan kain lagi, dan itu dijahit semuanya ketiganya gitu supaya dia nggak geser-geser gitu. Kalau comforter biasanya motif jahitannya biasa aja kayak gini atau lurus.
Tapi kalau kilt biasanya dia motifnya kayak tradisional gitu, kayak handmade atau patchwork gitu. Dan kilt dan comforter itu sebenarnya kayak interchangeable gitu, pretty much similar thing gitu, jadi nggak terlalu jauh beda. Jadi sama kayak si flat sheet, lo bisa pasang comforter ini bagian jahitannya itu yang kelihatan itu di luar, supaya nanti begitu lo lipat bagian luarnya yang kelihatan itu yang jahitannya bagus kayak gini. Setelah comforter, kita bertemulah sama yang namanya duvet. Jadi kalau duvet itu sebenarnya yang sering disebut orang duvet adalah covernya actually. Nah, duvetnya adalah ini isinya ya. Kalau di IKEA namanya kilt. Jadi kilt, duvet, comforter itu sebenarnya rada mirip karena dia ada 3 lapis kan, ada kain, ada si busanya, sama ada kain lagi, dan dia dijahit ketiganya menjadi satu. Nah, menurut gue yang ngebedain kilt, comforter, dan duvet adalah kalau duvet dia biasanya lebih tebal, tapi ada, kalau di IKEA tuh ada tipe-tipenya, gantung tingkat kehangatan yang lo mau. Tapi kalau kilt dan comforter setahu gue dia relatif lebih tipis. Nah, ini adalah covernya, jadi disebutnya duvet cover, tapi kalau di IKEA sebutannya ini kilt cover. Jadi setelah duvet, di atasnya itu biasanya ditaruhnya throw blanket. Ini andalan gue. Belinya di IKEA. Bisa yang kayak gini atau yang selimut besar dijadiin runner juga bisa. Dan itu lumayan common juga untuk dilakukan. Jadi nggak masalah, lo bisa taruh blanket di bawah di bawah duvet, atau lo mau taruh di atas untuk dijadiin aksen, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, setelah throw, bagian bantalnya yang paling belakang biasanya adalah European sham. Nah, di paling belakang ini biasanya ditaruhnya namanya European sham. Jadi bentuknya square kayak gini. Ini ukurannya 65 cm kali 65 cm. Dia fungsinya sebenarnya buat elemen dekorasi aja, tapi menurut gue, dari mata gue yang otoy ini, fungsinya adalah supaya transisi dari headboard yang tinggi menuju bantal yang lebih rendah itu lebih lebih enak gitu loh, lebih smooth gitu. Dan biasanya si sham ini dia ada tekstur, bisa main warna sama main pattern juga. Jadi kalau lo nyadar dari tadi gue nggak nyebut guling karena sebenarnya kalau setahu gue di standar internasional itu kita nggak pakai guling kan, makanya kalau misalnya lo nginep di hotel lo nggak ngeliat ada guling. Nah, setelah ada sham, biasanya yang di depannya European sham itu adalah regular sham atau American sham. Itu bentuknya mirip kayak bantal tidur biasa, cuman bedanya adalah dia tuh innernya itu biasanya keras dan itu benar-benar fungsinya buat elemen dekorasi aja. Bedanya adalah kalau misalnya regular pillow yang emang kita pakai buat tidur itu biasanya kayak gini, bukaannya ya. Tapi kalau sham itu biasanya dia ada elemen dekorasinya, jadi kayak karena gue nggak punya di sini, jadi dia ada jahitannya gitu, jadi yang ada kayak ada rombeinya gitu, or ada tali di sampingnya, or dia pakai sleting, jadi nggak yang kebuka kayak gini. Jadi kalau lihat yang kebuka kayak gini, ini adalah regular pillow gitu ya. Jadi urutannya adalah European sham, regular sham, sleeping pillow, abis itu baru decorative pillow. Nah, di bagian kasur yang paling depan adalah decorative pillows, dan sesuai namanya dia fungsinya sebenarnya cuma dekorasi aja. Dan menurut gue tapi dia bisa berfungsi juga sebagai focal point ya, tergantung warna dan motif juga bentuk yang mau lo gunakan. Nah, dia ada yang bentuknya sebenarnya kayak European sham gini ya, cuman dia ukurannya 50 cm kali 50 cm kalau nggak salah. Ini square. Terus ada yang modelnya lumbar kayak gini, dan lumbar pun ada yang begini, ada yang lebih besar juga lumbarnya, ada yang bahkan sama kayak ukuran bednya. Atau kalau
kita nyebutnya di sini kayak bantal cinta kali gitu. Nah, ada juga yang square kecil kayak gini. Ini ukurannya gue lupa di 30 kali 30 atau 45 kali 45 gitu. Terus sebenarnya ada juga yang bentuknya bulat atau bentuk lainnya, cuman gue nggak punya gitu karena entah mengapa kayaknya kurang cocok sama style gue. Jadi gue cuman punya yang bentuknya kotak-kotak aja. Oke, kita recap. Yang pertama adalah kasur. Abis kasur ada mattress protector. Setelah mattress protector itu bisa lo taruh fitted sheet. Tapi sebenarnya kalau lo mau kasur lo lebih empuk, lo bisa taruh mattress topper di atas kasur lo sebelum mattress protector. Semoga lo gak bingung. Oke. Nah, setelah fitted sheet baru flat sheet. Setelah flat sheet lo boleh taruh comforter atau kilt atau blanket juga boleh di situ. Setelah itu duvet. Habis duvet lo taruh throw blanket. Throw blanket bisa 1, bisa 2, terserah. Bisa jadi runner, bisa juga lo kayak taruh gitu aja. Kemudian untuk pillows gitu ya, karena Indonesia pakai guling, biasanya gue taruh guling itu di paling belakang. Nah, kalau lo nggak mau pakai guling, yang paling belakang itu adalah European sham. Setelah itu disambung sama regular sham atau American sham. Abis itu sleeping pillow. Setelah itu baru decorative pillows. Oke guys, kalau misalnya lo suka video kayak gini, jangan lupa subscribe karena gue rutin post video tentang home decor. Kalau misalnya lo suka video ini dan lo merasa bermanfaat atau lo ada pertanyaan, boleh leave a comment. Jangan lupa like juga videonya. See ya!